Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabar mengejutkan ya. Ternyata keluarga Jokowi sudah dipecat semua oleh PDIP. Tidak lagi ada di partai PDIP. Termasuk Jokowi, termasuk Gibran, termasuk Bobi. Sudah dipecat semua kabarnya ya. Dengan adanya seperti ini, bahkan orang-orang Jokowi di PDIP ya sudah keluar semua ya. Terutama Effendi Simbolon di situ sudah dipecat. Inilah ketegasan PDIP. Saya kira kenapa kok baru sekarang? Kenapa PDIP kok baru sekarang? Iya, karena kita lihat saja, ternyata PDIP memberikan kesempatan sebenarnya kepada Gibran, Bobi, ya Jokowi di situ begitu kan ya, untuk bertaubat. Tapi kenapa pemecatan baru muncul sekarang ya? Tidak semuanya yang dipecat itu adalah menjadi konsumsi publik ya. Nampaknya Ibu Megawati tidak mau dikonsumsi publik hal-hal seperti itu. Artinya apa? Artinya PDIP masih baik kepada Jokowi ya, tidak memflorkan, tidak memberikan berita atau memberikan soal pemecatan Jokowi begitu kan ya, karena masih sebagai seorang presiden pada waktu itu menjaga marwah seorang Jokowi. Ya, PDIP kurang baik apa coba? Jadi artinya apa? Sekarang sudah tidak ada lagi keluarga Jokowi di catatan dan bahkan di partai politik seperti PDIP. Artinya mereka sudah dipecat semua begitu kan. Ya, inilah yang terjadi sekarang ini. Nampaknya ya Jokowi gagal ya mau mendekati PDIP lagi. Sudah gagal bagaimana rencana-rencana Gibran untuk di tahun 2029. Jelas di sini. Makanya persoalan-persoalan politik sekarang ini Jokowi mulai diambang kebingungan. Ridwan Kamil kalah ya, kepala daerah di berbagai provinsi mulai dari kabupaten, kota dan sebagainya dikuasai PDIP. Termasuk Jawa Timur begitu kan. Ya, gagal sudah rencana itu. Mungkin Prabowo sudah memberikan, wah silakan gak apa-apa. Gak apa-apa PDIP menang. Kan saya kan dengan PDIP gak ada masalah. Yang ada masalah dengan Jokowi misalnya ya. Tapi inilah yang terjadi hari ini begitu, bahwa apa yang kemudian diungkapkan oleh Hasto ini ya memang semua keluarga Jokowi sudah dipecat. Nah, inilah kesalahan fatal. Seandainya seorang Jokowi di situ begitu kan ya, tetap bersama dengan PDIP, saya yakin bahwa sosok Gibran ini akan menjadi seorang calon presiden walaupun bukan sekarang begitu kan. Karena ingin ngebet sekali secara instan, maka orang-orang menganggap bahwa ya ambisi kekuasaan dari Jokowi begitu kan ya, ingin tahtanya itu diberikan kepada Gibran. Nah, secara tidak langsung orang-orang akan melihat itu begitu kan ya, dan sekarang sibuk memoles pencitraan sana sini, masyarakat gak percaya. Bagi-bagi ini bagi-bagi itu ya, Gibran sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Ada yang kemudian dipercaya, silahkan ya, inilah konteksnya politik, mau dipercaya atau tidak. Tapi menurut saya pribadi di tahun 2029 tidak ada lagi nama seorang Gibran menjadi calon wakil presiden dan presiden. Ya kita lihat saja nantilah begitu kan ya, karena ini saya melihat bahwa strategi politik yang kemudian kita lihat, kalau PDIP ini gabung kepada Prabowo, selesai sudah Gibran ini begitu kan ya, apalagi seorang Jokowi. Tapi kita lihat saja nanti ya perkembangan politik di 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo. Saya yakin bayangan-bayangan Jokowi sudah tidak ada di Prabowo. Ya karena kita lihat saja bahwa Pak Prabowo hari ini begitu kan ya, lagi membangun narasi-narasi yang baik, terus kemudian membangun dan membereskan semua yang dilakukan oleh Jokowi di situ begitu kan, mulai dibereskan oleh Prabowo, mulai dibenarkan oleh Prabowo. Artinya secara tidak langsung pemecatan ini begitu kan ya menunjukkan bahwa ya secara tidak hormat, saya kira kalau dipecat itu kan punya rekam jejak tidak baik begitu. Apa yang dikatakan Hasto ini memang benar, bahwa tidak ada lagi yang namanya keluarga Jokowi di situ begitu kan ya, semuanya dipecat ya, semuanya dipecat. Kalau sudah dipecat ini bagaimana? Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra nih.
Akhirnya Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution ya dipecat dari PDP Perjuangan. Partai ini menang harus bersih dari benalu-benalu dan parasit yang menggerogoti tubuh PDP Perjuangan. Silakan partai-partai lain ambil bekas PDP Perjuangan ini barangkali mau memberikan tumpangan kepada pengkhianat itu. Jelas begitu kan? Hati-hati betul. Makanya yang saya katakan tadi bahwa keluarga Jokowi itu ya dianggap tidak punya rekam jejak yang baik. Kenapa? Kalau mereka berlabuh kepada Partai Golkar, hati-hati si Bahlil. Kalau berlabuh kepada Partai Gerindra, hati-hati Pak Prabowo ya. Sekelas PDP saja digituin begitu kan. Setelah viral, elektabilitasnya naik sana sini, mempreteli sana sini, anaknya maju. Makanya partai-partai yang lain itu kalau ada Jokowi mau masuk partai ya Gibran ya silahkan, tidak ada masalah di situ. Tapi perlu diingat ya, hati-hati betul. Sekelas PDIP Ibu Megawati tegasnya luar biasa, kok masih seperti itu? Dalam artian kok Jokowi masih seperti itu begitu. Makanya ya jalan satu-satunya adalah Jokowi, Gibran, dan Bobi itu jalan satu-satunya masuk partai PSI aja ya, biar menjadi gabung satu keluarga ya, biar membangun dinasti di situ. Biar Grace Natali sudah tidak ada pamornya. Iya, biar nanti begitu saya dukung begitu kan ya. Kalau Jokowi, Gibran ya, terus kemudian Bobi masuk PSI, saya dukung betul. Karena memang ini tempatnya ya keluarga-keluarga Jokowi di situ begitu. Saya apresiasi luar biasa, bagus ya. Bagus. Ya biar di parlemen nanti tidak lolos lagi. Iya, biar di parlemen tidak lolos lagi. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada ketokohan dalam sebuah partai di situ ya. Kalau melihat Jokowi justru akan menjadi blunder, ya dianggap sama dengan partai itu. Untunglah Partai Golkar mengatakan dan membantah bahwa Jokowi tidak masuk ya ke pengurusan Partai Golkar. Justru kalau Jokowi masuk kepada Partai Golkar, justru ini menjadi tantangan besar, dan kita tahu bahwa Partai Golkar dari turun-temurun ya ketua umumnya dia sangat sangat loyalitas begitu kan ya. Nggak tahu nanti Jokowi bagaimana mau berlabuh di mana begitu. Sangat-sangat disayangkan sekali begitu ya, dan bahkan PDIP ya Ibu Megawati ini nampaknya kesal kepada Jokowi di situ begitu. Bahkan kader-kader dari PDIP begitu kesalnya ya kepada seorang Jokowi. Seolah-olah ditikung ya di pertengahan jalan. Nampaknya ini menjadi catatan penting kepada Jokowi begitu, bahwa tidak selamanya begitu kan ya. Di zona pragmatis itu akan lancar-lancar aja, tapi pada kenyataannya juga akan menjadi kendala yang sangat-sangat buruk ya di kemudian hari. Bahkan banyak sekali pro dan kontra. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, ya sekali pengkhianat tetap pengkhianat. Karena khianat itu watak. Dimanapun pengkhianat itu berada, dia akan memberaki piring yang makannya untuk keuntungan yang lebih. Ambil mereka tubuh Golkar, Gerindra, Nasdem atau lainnya. Kalau kalian mau ya diberaki juga. PDIP sabar dan cerdas dan ya memecat Jokowi dan keluarga sekarang setelah hajatan pemilu kada selesai. Karena kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik ini kan menjadi kata John Sitorus begitu kan, menjadi benalu. Artinya apa? Menjadi penghambat begitu kan ya. Kalau PDIP saya kira strategi hari ini kan bersama dengan rakyat. Artinya secara tidak langsung hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa PDIP itu lebih tinggi marwahnya dibandingkan dengan seorang Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu kan ya, karena masih ada orang-orang Jokowi ya, pemuja-pemuja Jokowi masih ada sekarang begitu kan ya, nggak ada masalah kan, inilah politik. Tapi suatu saat nanti Prabowo bisa saja langgeng bersama dengan PDIP. Makanya sampai hari ini kalau ada pemecatan ya seperti Bobi ya, seperti Gibran, ini kan masih muda sebenarnya. Ya, anak-anak muda itu kan justru dipersiapkan untuk masa depan dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kalau sosok Gibran ini tidak punya kendaraan politik nantinya, saya kira ya tidak bisa untuk berlabuh sana sini begitu kan ya.
PDP pecat Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution dari partai. Coba kita baca. Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto yang menegaskan Presiden ke-7 RI ya, Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo ya, dan Gibran Rakabuming Raka hingga Bobi Nasution bukan lagi menjadi bagian dari PDP. Hasto menyampaikan partai telah menilai jika praktek-praktek politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno. Hasto menyampaikan keanggotaan PDP bukanlah semata-mata atau tidak kartu keanggotaannya, ya, tetapi komitmennya untuk membangun peradaban keberbangsaan bernegara yang baik. Betul begitu kan? Walaupun sosok seorang Jokowi seolah-olah membantah bahwa masih memegang kartu PDIP, ya kartu ID card PDIP atau kartu identitas PDIP, saya kira sudah tidak laku kepada Jokowi. Ya buat apa menyimpan kartu itu begitu kan ya? Buat apa Jokowi menyimpan keanggotaan partai? Toh walaupun hakikatnya seorang Bu Megawati, kalau seorang Jokowi mau masuk ke partai PDIP, justru ini akan ditolak lagi. Ya karena apa? Karena luka itu kan membekas begitu kan ya. Jadi justru Anies Baswedan walaupun bukan kader PDIP, mereka datang dengan sopan santun, dengan etika yang baik, mendukung Pramono Rano Karno dan jelas di situ menang satu putaran. Ini walaupun tidak mendapatkan apresiasi oleh PDIP, tapi pada kenyataannya secara etika, secara personal begitu kan ya, ajukan jempol kepada Anies Baswedan. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini. Makanya Jokowi ini mulai diambang kebingungan sekarang ini. Mau berlabuh kemana begitu kan ya. Kau tidak punya partai. Semua apapun di negara kita harus melalui kendaraan yang namanya partai politik. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.